Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjutkan ke materi ke-6 pengurangan pecahan, yaitu pengurangan 3 pecahan berpenyebut tidak sama secara berturut-turut. Contoh soal 15/8 dikurangi 1/3 dikurangi 2/6 sama dengan. Nah, langkah pertama kita samakan penyebutnya dengan mencari kelipatan dari 3 penyebut tersebut. 18 sama dengan 18, 36, dan seterusnya. 3 sama dengan 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. 6 sama dengan 6, 12, 18, dan seterusnya. Nah, kita cari bilangan yang sama, yaitu 18. Kita ubah penyebut 3 pecahan tersebut dengan 18. Nah, pada pecahan yang pertama, karena sudah per 18, berarti tidak perlu diubah pembilangnya. Kita tetap tuliskan 15/18. Pada pecahan yang kedua, yaitu 1/3, kita ubah menjadi titik-titik per 18. Caranya, 18 dibagi 3, 6. 6 dikalikan 1, 6. Lanjut ke 2/6. 2/6 kita ubah juga menjadi titik-titik per 18. 18 dibagi 6, 3. 3 dikali 2, 6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita perhatikan pembilangnya. Kita kurangkan pembilang 15 dikurangi 6 dikurangi 6. Hasilnya berapa? Hasilnya 3/18. Nah, 3/18 ini kita sederhanakan dengan membagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan yang sama. Coba kita bagi dengan bilangan 3. 3 dibagi 3, 1. 18 dibagi 3, 6. Hasilnya yaitu 1/6. Pengurangan dari 15/18 dikurangi 1/3 dikurangi 2/6 sama dengan 1/6. Lanjut ke materi ke-7, pengurangan pecahan dengan persen. Contoh soal 2/5 dikurangi 20% sama dengan titik-titik. Nah, langkah pertama, kita ubah pecahan campuran dan persen tersebut menjadi pecahan biasa. Nah, 2/5 diubah menjadi pecahan biasa. 5 dikali 2, 10. 10 ditambah 2, 12. Penyebutnya tetap sama ya. Kemudian persen. Yuk kita ingat bagaimana cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, ingat ya, persen sama dengan titik-titik per 100. Berarti 20% sama dengan 20/100. Langkah kedua yaitu samakan kedua penyebut ini menjadi sama. Nah, karena di sini ada bilangan yang besar sekali, yaitu 100, coba kita lihat. Bisakah 100 ini dibagi 5? Bisa, berarti kita bisa menggunakan 100 ini sebagai penyebut. Nah, kita ubah 12/5 diubah menjadi titik-titik per 100. 100 dibagi 5, 20. 20 dikali 12, 240. Kemudian 20/100 tetap ya. Lanjut kita kurangkan pembilangnya. 240 dikurangi 20. 220/100. Nah, 220/100 ini kita sederhanakan dengan membagi dengan bilangan 10. 220 dibagi 10 sama dengan 22. 100 dibagi 10, 10. Nah, 22/10 ini masih bisa kita sederhanakan kan? Ya, kita bagi 22 dibagi 10. 2, sisanya 2/10. Nah, coba kita lihat. 2/10 ini ternyata masih bisa kita sederhanakan dengan membagi 2. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Nah, hasilnya yaitu 21/5. Lanjut ke pengurangan pecahan desimal. Dalam pengurangan pecahan desimal ini terdapat 3 pengurangan. Yang pertama, pengurangan pecahan biasa dengan desimal. Yang kedua, pengurangan pecahan campuran dengan desimal. Yang ketiga, pengurangan pecahan desimal dengan desimal. Yang pertama, pengurangan pecahan biasa dengan desimal. Nah, mari kita ingat cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa.
0,5 berarti di belakang koma ada satu bilangan. Berarti titik-titik per 10. Kalau 0,05 di belakang koma ada dua bilangan, berarti titik-titik per 100. Ingat ya. Contoh soal, 4/5 dikurangi 0,2 sama dengan 4/5 dikurangi, kita ubah 0,2 menjadi pecahan biasa, yaitu 2/10. Berarti 4/5 dikurangi 0,2 sama dengan 4/5 dikurangi 2/10. Nah, kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK 5 dan 10. Nah, kita ubah penyebutnya menjadi per 10 ya. Coba kita ubah 4/5 menjadi titik-titik per 10. 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 4, 8 kita tuliskan. Nah, 2/10 tetap ya. Karena penyebutnya sudah sama, kita lihat pembilangnya. Pembilangnya 8 dan 2. Kita kurangkan. 8 dikurangi 2, 6. 6/10. Nah, 6/10 ini bisa kita sederhanakan dengan membagi 2. 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5. Nah, hasil dari pengurangan 4/5 dikurangi 0,2 sama dengan 3/5. Lanjut pengurangan pecahan campuran dengan desimal. Ada contoh soal 2/3 dikurangi 0,5. Langkah pertama kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 2/3 kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 dikali 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8/3. 0,5 cara mengubahnya masih ingat ya. 0,5 diubah menjadi pecahan biasa yaitu 5/10. Kita samakan penyebutnya. Kita mencari KPK dari 3 dan 10. Nah, mari kita tuliskan 3 sama dengan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. 10 sama dengan 10, 20, 30, dan seterusnya ya. Nah, di sini ada bilangan yang sama yaitu 30. Berarti kita gunakan bilangan 30 sebagai penyebut kedua pecahan tersebut. Kita ubah menjadi titik-titik per 30. 30 dibagi 3, 10. 10 dikali 8, 80. Kemudian 30 dibagi 10, 3. 3 dikali 5, 15. Nah, kita kurangkan 80 dikurangi 15. Hasilnya 65/30. Bisa disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut. 65 dibagi 30, 2. Sisa 5/30. Bisa disederhanakan dengan dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 30 dibagi 5, 6. Jadi, hasil pengurangan 2/3 dikurangi 0,5 sama dengan 21/6. Selanjutnya, yang terakhir pengurangan pecahan desimal dengan desimal. Nah, ada contoh soal, ini sangat mudah. 3,43 dikurangi 2,16. Nah, kita buat susunan seperti ini ya. Jadi tinggal kita kurangkan. 3 dikurangi 6, karena 3 lebih kecil, pinjam 1. Menjadi 13. Nah, dituliskan 13 dikurangi 6, 7. Karena ini tadi dipinjam 1, sisanya 3 ya. 3 dikurangi 1, 2. 3 kurangi 2, 1. Nah, hasil dari pengurangan 3,43 dikurangi 2,16 sama dengan 127. Nah, selamat belajar dan tetap semangat. Materi pengurangan pecahan telah selesai dan selamat mengerjakan tugas. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.